Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih, kita melihat Filipi 2 ayat 19-24. Demikian firman Tuhan, Filipi 2 ayat 19-24. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jelasnya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara, Paulus ingin segera mengetahui keadaan jemaat Filipi. Dia berharap mereka berada dalam keadaan baik-baik saja, sehingga kabar itu bisa membuat Paulus tenang. Nah, kata tenang dari kata eupsukeo. Eupsukio itu bisa berarti gembira, terhibur, dan dikuatkan. Itu yang dirindukan oleh Paulus dalam penjara. Dalam keadaan di penjara itulah Paulus tetap memperhatikan jemaat di Filipi agar hatinya tetap tenang. Maka ia mengutus Timotius. Nah, alasan pengutusan Timotius dijelaskan dalam ayat yang kita baca tadi, Filipi 2 ayat 20-24. Bukan sekadar karena dia ikut merintis pekerjaan Tuhan di kota Filipi, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 16. Alasan Paulus lebih dikaitkan dengan integritas Timotius. Lama dalam pelayanan bukanlah jaminan, saudara. Yang lebih penting adalah bisa dipercaya, bisa diandalkan di dalam pelayanan. Nah, mengapa Paulus mengutus Timotius? Pertama kita lihat Paulus memikirkan kepentingan orang lain demi Kristus. Karena itu ia mengutus Timotius agar Timotius bisa melanjutkan pelayanan untuk membimbing rohani jemaat sementara beliau ada di penjara. Membaca misalnya Filipi 2 ayat 12, Paulus meminta agar setiap jemaat itu membangun kehidupan rohaninya masing-masing. Tapi dalam ayat yang kita baca, Filipi 2 ayat 19, ia tidak membiarkan mereka tanpa bimbingan. Itu alasannya kenapa Paulus mengutus Timotius, agar Timotius bisa membimbing jemaat dan jemaat ada yang mentor. Ya, bimbing arahkan mereka. Yang kedua kita lihat, Timotius itu sehati dan sepikir dengan Paulus. Nah, kata sehati sepikir itu memiliki pikiran yang sama. Jika tidak demikian, pekerjaan yang telah dibangun lambat laun akan menjadi hancur karena kontradiksi yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, Timotius memiliki kesungguhan dan ketulusan hati memperhatikan kepentingan jemaat dan bukan kepentingannya sendiri. Luar biasa. Dikatakan tadi ada yang betul-betul menaruh fokus kepada dirinya. Timotius tidak. Dan itu menjadi alasan Timotius pantas diutus karena dia memiliki dedikasi, ya, hati yang melayani untuk orang lain. Yang keempat, Timotius memiliki kesetiaan. Ini berarti konsistensi, ketekunan tahan uji. Kesetiaan adalah kerelaan untuk tetap tinggal bersama, sekalipun segala sesuatu berjalan tidak baik. Nah, Timotius tidak meninggalkan Paulus di saat-saat sulit. Justru dia tetap menopang Paulus. Yang kelima, Timotius melibatkan diri dalam pekabaran Injil. Ini bahkan adalah panggilan setiap orang percaya. Saudara, perhatian Paulus terhadap kepentingan jemaat Filipi juga ditunjukkan melalui rencana pengutusan Timotius ke sana dalam kondisi terpenjara. Hal ini menunjukkan Paulus sesungguhnya sangat-sangat membutuhkan kehadiran orang lain, tapi hatinya tetap tertuju kepada orang lain. Jiwa-jiwa yang pernah dilayaninya, itu sebabnya ia mengutus Timotius yang memiliki kualitas yang sangat-sangat mirip dengan kualitas diri dan pelayanannya. Saudara, Timotius dikatakan tadi adalah anak Paulus dalam iman. Kita bisa memahami relasi bapa-anak dalam ayat 22 lebih jelas. Relasi ini berbicara tentang kedekatan
dan keteladanan. Timotius bukan hanya bersama, tapi menjadi sama dengan Paulus. Kebersamaan artinya bersama-sama. Di sini dimaksudkan untuk keteladanan. Artinya menjadi sama. Mereka juga terlibat dalam pelayanan Injil bersama. Mereka telah melayani secara berdampingan selama bertahun-tahun. Dan penginjil muda itu sudah menjadi buah hati Paulus. Sehingga tidak heran digambarkan Bapa dan Anak. Dan dikatakan dalam ayat kita baca tadi, kata ungkapan kesetiaannya telah teruji. Istilah ini digunakan dalam pengujian koin atau logam mulia untuk membuktikan keasliannya. Nah, kata teruji dari kata Yunani dokime hanya merujuk pada sesuatu yang teruji. Nah, jika yang dimaksudkan dengan kesetiaan dalam terjemahan yang kita gunakan, terjemahan baru, LAI, hanya masalah durasi waktu yang panjang, terjemahan ini pasti keliru. Tapi dalam Filipi 2 ayat 22b, lebih mengarah kepada bagaimana daripada berapa lama. Saudara, Timotius melayani. Dia seperti anak bagi Paulus, bapak rohaninya. Bagaimana selalu lebih penting daripada berapa lama. Jadi bukan masalah lamanya, tapi bagaimana dia hidup. Hidup Yesus adalah buktinya. Singkat tapi hebat. Nah, Timotius betul-betul bisa dipercaya, bisa diandalkan, bisa diharapkan. Saudara, Raja Salomo atau Raja Sulaiman mengatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang setia. Sulit. Amsal 20 ayat 6. Mari kita berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang dapat diandalkan. Karena kesetiaan adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.